Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 83. Ibnu Qayyim rahimallahu taala masih berbicara tentang salat dan hal-hal yang terkait. Qala rahimahullah faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi fi salatihi. Pasal selanjutnya membahas tentang ajaran dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW tentang doa yang beliau baca di dalam salat. Artinya ketika salat ada beberapa titik dan kesempatan yang diriwayatkan di sana Nabi Muhammad SAW berdoa. Doanya apa saja? Qala rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi fayaqulu, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika salat. Di antara yang beliau baca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjali wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'thami. Dalam riwayat disebutkan ini doa dibaca sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Ini yang beliau baca. Beliau berdoa, ya Allah, artinya sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Aku pun memohon perlindungan kepadamu dari ujian Al-Masih Dajjal. Aku pun memohon perlindungan kepadamu dari berbagai macam cobaan kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari hutang dan dosa. Ya. Ini dibaca oleh Nabi SAW di penghujung salat. Ya. Mau ditambahkan dengan doa yang lain pun boleh dan bebas sesuai dengan kondisi dan keadaan yang berdoa. Namun apa yang beliau baca dalam doa ini sudah sangat luar biasa karena terkait dengan hal-hal yang cukup besar dan berat. Ya. Azab kubur, dajjal, ya, ujian kehidupan dan kematian, lalu hutang dan dosa. Itu kan inti dari berbagai problematika kehidupan. Wa kana yaqulu fi salatihi aidan, demikian juga diriwayatkan bahwa ketika salat Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ighfir li dzanbi wa wassi' li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Ini dibaca kapan? Boleh sebelum salam, ketika sujud pun silahkan. Ya. Apa itu bunyi doanya? Allahumma ighfir li dzanbi, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Wa wassi' li fi dari, berikanlah kelapangan dan keluasan di tempat tinggalku. Ini penting doa yang beliau baca, karena banyak orang tinggal lalu mengalami dan merasakan seakan-akan sempit. Ya. Padahal rumahnya luas, panjang dan lebarnya cukup, bukan cuma ruangan dalam, bahkan ada area di luar rumah, tapi rasanya rumah itu sempit sekali. Ya. Namun bagi mereka yang diberi kelapangan dan keluasan, kalaupun ukuran rumah terlihat kecil bagi orang sempit, tapi lapang. Kenapa? Karena lapang dan sempitnya tempat sangat dipengaruhi oleh lapang dan sempitnya hati. Ya, mereka yang bisa berpikiran luas, kemudian hatinya lapang, ya di tempat yang paling sempit dan kecil sekalipun tetap saja dia mengalami lapang dan luas. Tapi kalau sudah hatinya sempit, pikirannya cupet, ya, walaupun dia berada sendiri di tengah lapangan bola, ya tetap aja hatinya terasa sempit. Qala wa barik li fi ma razaqtani, ya Allah, berkahilah rizki yang engkau berikan untukku. Ini juga doa yang penting, ya, memohon keberkahan rizki. Wa kana yaqulu fi sujudih,
Dan disebutkan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW berdoa saat sujud, Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Rabbku, berikanlah ketakwaan untuk jiwaku, sucikan jiwaku, Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa, Engkau adalah pemilik dan pelindungnya. Doa-doa yang memperlihatkan seorang hamba yang sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa-doa semisal, kata beliau, waqad taqaddama dzikru ba'dhi ma kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi wa julusihi wa i'tidalihi fi ruku'i. Dan kita sudah mempelajari beberapa doa atau zikir yang dibaca Nabi ketika ruku', saat sujud, duduk di antara dua sujud, dan saat i'tidal bangkit dari ruku'. Itu sudah dibaca sebelum-sebelumnya. Itu beberapa doa dan zikir yang kemarin sempat ditanyakan oleh Mas Bayu. Dan boleh kita tambahkan untuk doa-doa yang lain, misalkan dalam sujud, ya, kita juga berdoa, misalkan Rabbi la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Kita mengatakan Rabbi habli, ya kan? Minas sadiqin, misalkan. Boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal dhala'idain wa ghalabati rijal. Boleh. Nah, namun kata Ibnu Qayyim, wa mahfuzu fi adiyatihi sallallahu alaihi wasallam fi salati kulliha bilafzil ifrad. Tetapi riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait doa yang beliau baca saat salat menggunakan dhamir atau lafaz mufrad. Jadi bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi Rabbi atini fid dunya hasanah. Jadi dhamir kata ganti yang dipakai menunjukkan mufrad. Mufrad itu satu orang, tidak menggunakan bentuk jamak. Ya kan? Itu tadi sudah kita baca. Allahumma inni saya. Bawahnya Allahumma ghfir li saya. Rabbi a'ti nafsi, itu juga saya. Jadi doa-doa Nabi SAW ketika sholat menggunakan kata ganti bentuk tunggal, mufrad. Makanya kita perlu menyesuaikan. Itu pentingnya belajar bahasa Arab dan nahwu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Qala rahimallahu ta'ala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi mura'ati ahwalil ma'mumin ma'a kamali iqbalihi wa qurbihi minallahi ta'ala wa huduri qalbihi baina yadayhi. Di dalam pasal ini Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala menerangkan tentang petunjuk dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memperhatikan kondisi makmum. Ya. Bersamaan dengan itu, Nabi SAW mengajak kita untuk benar-benar utuh sempurna menghadap Allah, mendekat kepadanya, menghadirkan hati di hadapannya. Nah, ini dua hal selalu dipertimbangkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika salat. Salat bagaimana sekhusyuk mungkin, kemudian sedekat mungkin, setenang mungkin. Tapi bukan berarti tidak peduli, tidak tanggap dengan kondisi makmum atau situasi saat itu, bukan. Ada beberapa situasi dan kondisi yang memang mengharuskan fokus imam diarahkan ke sana juga. Tidak hanya konsentrasi di dalam salat, tapi ada kejadian-kejadian yang mengharuskan terus, oh iya ini juga dipikir, ini juga harus dilakukan. Namun tidak mengurangi kekhusyuan salat dan tidak merusak hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Coba kita baca. Qala rahimallahu ta'ala wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati taqta'a ra'sahu. Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah mulai salat itu beliau menundukkan kepala.
Dalam sebuah riwayat disebutkan pandangan itu diarahkan ke tempat sujud, tidak kemana-mana, tidak ke kanan, tidak ke kiri, apalagi ke atas. Tidak juga merem, ya, tidak juga memejamkan mata. Apalagi kalau diyakini dengan memejamkan mata itu bisa membantu kekhusyuan. Oh, itu tidak ada dasar hukumnya. Kenapa? Justru riwayat-riwayat yang ada menunjukkan Nabi Muhammad SAW ketika sholat itu mengarah pandangannya ke tempat sujud. Zakarahul Imam Ahmad rahimahullah. Itu diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhudi la yujawizu basaruhu isyaratahu wa qad taqaddam. Ketika tasyahud, arah pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan meninggalkan jari telunjuknya sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau sedang tasyahud, yang dilihat itu jari telunjuk, bukan lagi tempat sujud. Itu dalam kondisi tasyahud. Selain tasyahud, ya sudahlah, lihatlah ke arah tempat sujud. Wa kana qad ja'ala Allahu qurrata 'ainihi wa na'imahu wa sururahu wa ruhahu fis shalah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, membantu dan memudahkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menjadi qurrata 'ainihi, penyejuk mata, wa na'imahu, sesuatu yang menyenangkan, wa sururahu, kegiatan yang membahagiakan, wa ruhahu, ketenangannya itu justru dengan salat. Wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal arihna bis shalah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sering kali ketika waktu salat telah tiba meminta sahabatnya Bilal untuk mengumandangkan azan. Tapi bahasa yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Bilal, wahai Bilal, arihna bis shalah. Tolong buat kami tenang dengan salat. Ya. Wa kana yaqulu, beliau juga bersabda, ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Salat itu telah dibuat menjadi penyejuk mataku. Senang jadi. Qurrat 'aini itu penyejuk mata. Artinya apa? Mata itu kan juga menggambarkan hati. Makanya orang kalau sedang sedih menangis. Kalau sedang kacau pikirannya, matanya nggak fokus. Gitu. Tapi kalau sedang senang berbinar-binar matanya, terang, bening. Jadi kalau sudah menjadi penyejuk mata, itu berarti menunjukkan hatinya juga senang dan bahagia. Wa ma'a hadza lam yakun yashghaluhu ma huwa fihi min dzalika an mura'ati ahwalil ma'mumina wa ghairihim. Walaupun demikian, kata Ibnu Qayyim, bukan berarti beliau acuh tak acuh, bukan berarti beliau tidak peduli dengan kondisi makmum atau situasi saat itu. Bukan demikian. Oh, saking khusyuknya dalam salat itu sampai nggak tahu dan tidak tanggap dengan kondisi dan lingkungan sekitar. Bukan seperti itu. Ma'a kamali iqbalihi wa qurbihi minallahi ta'ala wa huduri qalbihi baina yadayhi wa ijtima'ihi alaihi. Nabi Muhammad itu iqbalnya menghadap Allah itu sempurna. Mendekatkan diri, usahanya pun sudah sangat istimewa. Hati dihadirkan, ya, bersatu, berkumpul di sana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, kalau ada sesuatu, sebuah sebab, ya, ternyata beliau juga tanggap. Banyak contoh akan diberikan. Satu, wa kana yadkhulu fi sholati wa huwa yuridu italataha fayasma'u buka as-sabiyyi fayukhaffifuha makhafata an yashqa ala ummihi. Satu, Nabi Muhammad itu pernah ketika akan memulai salat sudah berencana membaca dengan panjang. Mau salat itu sudah berencana bacaan yang panjang nanti. Di tengah-tengah salat beliau mendengar ada suara tangisan bayi. Akhirnya salatnya dipercepat. Tetap sempurna ya. Kenapa? Khawatir nanti akan memberatkan ibunya. Ini contoh yang pertama. Khusyuk. Sempurna iya, tumakninah pasti. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu nggak tanggap dengan situasi. Nabi Muhammad luar biasa. Dengar suara tangisan bayi yang tadi rencana mau baca panjang, diringankan. Satu, dua.
wa arsala marratan farisan tali'atan lahu faqama yusalli wa ja'ala yaltafitu ila syi'bil ladzi yaji'u minhu al-farisu wa lam yashghalhu ma huwa fihi an mura'ati hali farisihi. Nabi Muhammad itu pernah dalam suatu perjalanan, ya, itu mengutus satu orang penunggang kuda sebagai pasukan. Terus ada satu yang disuruh maju duluan untuk ngecek situasi. Itu apa namanya? Bukan intel lah, perintis. Nah, gitu, itulah ya. Jadi untuk sebuah keperluan Nabi Muhammad mengirim dan mempercayakan seorang sahabat dengan berkuda menjadi seorang perintis. Artinya ini kan mau ke sana, ya kan? Jalan di sana aman apa enggak? Ada musuh apa enggak? Itu. Berjaga-jaga di tempat yang lebih tinggi dan seterusnya. Itu namanya faris yang menjadi tali'atan lahu. Setelah diperintahkan berangkat. Kemudian Nabi Muhammad salat. Dalam salatnya itu ja'ala yaltafitu ila syi'bil ladzi yaji'u minhul faris. Dalam salat itu Nabi Muhammad melirik ke arah bukit yang besar kemungkinan penunggang kuda itu nantinya akan datang dari arah sana. Ditunggu-tunggu. Kalau kita istilahnya, mana nih kok gak datang-datang? Itu sholat loh. Kok belum datang juga? Kenapa? Karena perhatian dengan sahabatnya itu. Sholatnya tetap khusyuk, tapi tanggap dengan situasi dan kondisi. 2, 3. Wa kadzalika kana yusallil fardhu wa huwa hamilun Umamah binti Abil As ibni Rabi ibnata bintihi Zainab ala atikihi. Nabi Muhammad sholat wajib itu sambil menggendong cucunya yang bernama Umamah bintu Abil As ibni Rabi, anak perempuan atau cucu perempuan dari anaknya yang bernama Zainab. Itu digendongnya di mana? Ala atikihi, di atas pundak begini. Idza qama hamalaha. Kalau Nabi Muhammad salat, kalau Nabi Muhammad berdiri itu digendong. Wa idza raka'a wa sajada wada'aha. Kalau mau rukuk, mau sujud, diambil, diletakkan. Padahal Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling khusyuk dalam salat. Tapi untuk beberapa keperluan, sesuatu yang terjadi, bukan kemudian beliau menutup diri, ya kan? Boleh yang seperti itu. Itu 3, 4. Wa kana yusalli fayaji'ul Hasan wa awil Husainu fayarkabu dhahrahu fayutilus as-sajdah karahiyata an yulqiyaha an dhahrihi. Nabi Muhammad pernah sholat dalam keadaan sujud, datang cucunya Al-Hasan atau Al-Husain naik di atas punggungnya Nabi, sujud loh, sujud, sedang sujud, terus ada cucunya main-main di atas punggungnya, fayutilus sajdah, akhirnya sujudnya lama sekali. Sampai ada seorang sahabat yang terus ngangkat kepala, ada apa sih? Bukan karena tidak sabar, khawatir jangan-jangan Nabi Muhammad ada yang mencelakai. Tapi pas naik lagi nih, ternyata ada cucunya. Balik lagi. Nah, kenapa? Karahiyata an yulqiyahu an dhahri. Khawatir kalau beliau bangkit dari sujud untuk duduk, terus cucunya terlempar, terjatuh. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling khusyuk, tapi tetap tanggap. Sudah berapa itu? 4, 5. Qala wa kana yusalli fataji'u Aisyatu min hajatiha wal babu mughlaqun fayamshi fayaftahu lahal bab thumma yarji'u ila musallahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam salat, Aisyah istrinya datang karena ada keperluan, pintu masih terkunci. Nabi Muhammad kemudian jalan membukakan pintu buat istrinya, kembali lagi ke tempat sholat. Itu akan tergambar begini. Kalau kita mengerti ini dulu tempat sholatnya Nabi di Masjid Nabawi, rumahnya Nabi Muhammad pas di situ, berdempetan dengan masjid. Jadi waktu itu Nabi Muhammad sholat, Aisyah datang karena ada suatu keperluan, mau masuk nggak bisa karena pintunya terkunci atau tertutup. Nabi Muhammad jalan geser, bukakan pintu biar istrinya bisa masuk. Setelah istrinya masuk, Aisyah, beliau kembali ke tempat sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Wa kana yaruddus salama bil isyarati ala man yusallimu alaihi wa huwa fis shalah
Yang keenam, Nabi Muhammad SAW itu kalau ada yang mengucapkan salam padahal beliau sedang sholat, beliau jawab tapi bukan dengan salam, tapi dengan isyarat tangan. Ya. Misalkan Mbahmu sholat di sini, ya kan? Sudah Allahu Akbar. Terus ada santri lewat dari sana, Assalamualaikum. Ya. Mbahmu menjawab tapi dengan tangan. Kalau dari arah kanan ya cukup seperti itu. Tidak kemudian Waalaikumsalam. Enggak. Cukup dengan isyarat tangan. Wa qala Jabirun, dalilnya apa? Sahabat Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin thumma adraktuhu wa huwa yusalli. Saya pernah diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan. Ketika saya datang Nabi Muhammad sedang salat. Untuk laporan maksudnya. Fasallamtu alaihi. Saya pun salam untuk Nabi. Fa asyara ilayya. Maka beliau pun membalasnya dengan isyarat tangan. Qala wa kana, ini yang keberapa ini? Yang ketujuh ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Aisyah muqtadidatun bainahu wa bainal qiblati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam, Aisyah itu ada di depan beliau. Bainahu wa bainal qiblati. Ya, Aisyah istrinya itu masih tidur ya. Masih tidur, posisinya di mana? Di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah kiblat. Fa idza sajada ghamazaha bi yadihi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, ya. Faqabadat rijlaiha, sajada ghamazaha bi yadihi faqabadat rijlaiha. Nabi Muhammad itu terus memegang kakinya Aisyah, kemudian digeser atau ditekuk. Wa idza qama basatathu faqabadat rijlaiha. Setelah dipegang kakinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqabadat rijlaiha. Aisyah kemudian narik kakinya. Wa idza qama, kalau Nabi Muhammad berdiri lagi, kakinya diginiin lagi. Ya. Tapi yang dimaksud dalam riwayat ini apa? Nabi Muhammad memegang kaki Aisyah. Jadi mau sujud, misalkan Allah Akbar mau sujud gini, kakinya dipegang. Ya kan? Setelah kakinya dipegang, kakinya ditarik sama Aisyah sehingga bisa sujud. Tapi kalau sudah selesai sujud, Nabi Muhammad berdiri, kakinya Aisyah dijulurkan lagi. Gitu. Itu di rumah dalam salat malam. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli faja'ahu asy-syaitanu liyaqta alaihi salatahu fa akhadhahu fa khanaqahu hatta sala lu'abuhu ala yadihi. Pernah Nabi Muhammad salat, datang setan ingin memutus salat. Ditangkap sama Nabi, dicekik lehernya sampai air liurnya itu membasahi atau mengaliri tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicekik sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicekik lehernya, terus apanya? Air liur lah atau air ludah gitu ya. Itu sampai dicekik sama Nabi. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, kalau bukan teringat doa saudaraku Nabi Sulaiman, saya ikat dia di tiang masjid supaya besok dijadikan mainan anak-anak itu. Iya kan? Tapi kan Nabi Sulaiman sudah berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang tidak lagi Engkau berikan kepada orang setelahku nanti. Ya kan? Sementara setan itu kan ya takluk, ya kan? Jin dan segala macam takluknya kepada Nabi Sulaiman. Itu kalau gitu sudah, karena teringat doa saudaraku Nabi Sulaiman, ya sudah saya biarkan. Tapi sempat dicekik oleh Nabi. Artinya dalam sholat Nabi Muhammad melakukan gerakan mencekik. Qala wa kana yusalli 'alal minbari. Yang keberapa ini? Pokoknya banyak lah ya. Banyak pokoknya. Nabi Muhammad SAW sholat di atas mimbar. Wa yarka'u alaihi, berdiri rukuk di atas mimbar. Tapi fa idza ja'atis sajdatu nazala al-qahqara. Tapi pada saat akan sujud, Nabi Muhammad turun ke belakang. Membelakangi para sahabat. Turun dari mimbar. Kenapa? Karena tujuannya ingin memberikan contoh kepada para sahabat tentang tata cara salat. Kalau di atas mimbar kan tambah kelihatan. Fasajada 'alal ardi. Beliau sujud di atas lantai. Tsumma sa'ada alaihi, selesai berdiri atau ruku,
Beliau naik lagi di atas mimbar. Ini kan berarti ada gerakan. Tetap paling khusyuk loh. Qala wa kana yusalli ila jidarin. Nabi Muhammad itu pernah salat menjadikan tembok sebagai sutra. Ya. Faja'at bahmatun tamurru baina yadayhi. Lewat seekor kambing zaman dulu. Ya. Dulu kan Masjid Nabawi itu tanpa dinding loh. Tanpa dinding. Jadi biasa kambing cempe itu masuk misalnya. Nabi Muhammad salat menghadap ke dinding. Terus ada hewan kecil ya kayak cempe begitu ya. Itu akan lewat di depannya. Famazala yudari'uha hatta lasaqa batnahu bil jidar. Nabi Muhammad tidak membiarkan lewat di depannya, tapi Nabi Muhammad maju bahkan sampai lasaqa batnahu bil jidar. Itu menempelkan perut di dinding. Jadi misalkan sedang sholat begini, kalau ada yang mau lewat ini, Nabi Muhammad maju gini. Itu sampai hewannya yang melintas dari belakang, baru Nabi Muhammad kembali lagi. Itu gerakan nggak itu? Gerakan. Wa marrat min waraihi, sampai kemudian hewan itu lewat dari arah belakang. Yudari'uha maksudnya yufa'iluha minal mudarati wa hiyal mudafa'ah. Dan itu. Baik. Qala wa kana yusalli faja'athu jariyatan min bani Abdil Muttalib qad iktatalata. Fa akhadhahuma bi yadayhi fa naza'a ihdahuma min al-ukhra wa huwa fi sholati. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Muhammad pernah salat, terus ada dua anak perempuan kecil dari Bani Abdul Muttalib bertengkar sama Nabi, dua-duanya dipegang terus dipisah. Wa huwa fis salati. Padahal waktu itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sedang salat. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa karena ada satu kondisi atau suatu sebab, ya Nabi Muhammad tetap tanggap, bukan kemudian wah salat ini. Gitu. Kok misalkan sedang sholat kok ada tanda-tanda api kebakaran, hentikan sholatnya. Jangan ini kita nggak mau memutus sama Allah SWT, bakaran habis rumahnya. Atau misalkan sedang sholat terus kita punya anak kecil kok lari memegang sesuatu yang berbahaya, tahan. Dan itu tidak membatalkan sholat. Pegang anaknya. Misalkan dia main colokan listrik, ya kan? Main colokan jangan. Waduh, anak Allah. Allah harus lebih. Kesetrum anaknya. Nanti akhirnya dirawat di rumah sakit, repot. Nggak usah takut. Riwayatnya udah berapa ini, ya kan? Untuk suatu keperluan, Nabi Muhammad SAW melakukan gerakan di luar sholat secukupnya juga. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.